Kami kelompok 5 dari kelas 1210 akan menayangkan video wawancara kami. Tempat bersejarah yang kami kunjungi berada di Masjid At-Taqwa Kanigoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat sekitar Masjid At-Taqwa. Bagaimana sih Pak sejarah Masjid At-Taqwa? Masjid At-Taqwa pada waktu tahun sekitar 1964 itu diadakan training atau asrama PI se-Kabupaten Kediri, tempatnya di Masjid At-Taqwa. Pada waktu itu tiba-tiba mungkin sekitar jam 4 itu ada istilahnya penyerangan dari kubu PKI. Itu orangnya banyak sekali dengan ciri-ciri pada waktu itu pakai baju hitam, celana hitam, kaos dureng, sama kalungan kembang jambe, sama sandinya itu ini pergelangan tangan itu debok. Terus pada waktu itu ya ada yang membawa celurit, ada yang membawa linggis, birang, bos dari semua membawa senjata tajam. Terus pada waktu itu pas sholat subuh ini menyerang orang subuhan di Masjid At-Taqwa. Pada waktu itu ya ada yang Quran itu diinjak-injak, pokoknya di bawah diadai obrok pada waktu itu. Ya untuk seterusnya pada waktu itu tiba-tiba ada ribuan dari organisasi PKI menyerbu ke masjid. Pada waktu itu orang yang asrama di masjid itu berjamaah subuh. Jadi tiba-tiba diserang, setelah paginya itu diring, dibondo, Pak Yai semua dibondo, terutama bapaknya Gus Masum, Yai Jauhari, yang kedua Mbah Haji almarhum Mbah Haji Kusnan, Mbah Haji Rais itu dibondo, diiring sampai ke lapangan, ke kantor polisi Keras, terus ditempatkan di lapangan Desa Keras, Kecamatan Keras. Itu orangnya itu kurang lebih 10 ribuan yang menyerbu itu. Sampai dari Kanigoro sampai barisannya itu sampai lapangan Keras itu tidak putus pada waktu itu. Terus setelah itu yang memimpin menyerang itu namanya Pemuda Rakyat, itu pimpinannya Saudara Suryadi yang dari Mendosari Keras juga. Terus yang pimpinannya asrama itu namanya Pak Anis. Pak Anis siapa? Saya pokoknya kenalnya Pak Anis itu. Terus pada waktu itu selesai mungkin negosiasi, nggak sampai terjadi istilahnya berdarah pada waktu itu. Terus langsung itu sidang sampai beberapa bulan. Nah, pada waktu itu sidang itu masih ada setiap pada waktu sidang di PN Negeri Kediri itu orang-orang segerombolan PKI itu mesti berduyun-duyun ke PN Negeri Kediri, terus semua itu membawa botol itu ternyata isinya bukan minuman, itu isinya cenceman lombok. Mungkin untuk jaga-jaga nanti kalau bentrok di PN. Berikutnya, masyarakat sekitar mempertahankan bangunan Masjid At-Taqwa. Oh iya, Jambon. Ya, sehubungan kita itu pada waktu itu untuk mempertahankan ya diadakan perlawanan, yang intinya itu perlawanan, tapi tidak sampai bentrok pada waktu itu. Terus terang mengakui di pihak
di pihak yang asrama, karena masyarakat Kanigoro itu ya merasa kalah dengan PKI yang sejumlahnya jauh dari kapasitas yang asrama itu pada waktu itu. Terus dipertahankan sampai sekarang ini. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana masyarakat menghormati arwah leluhur korban PKI? Masyarakat yang dimaksud itu menghormati, kan nggak ada yang gugur di pihak apa itu PKI. bukan di pihak PKI maupun masyarakat atau yang mengikuti training asrama itu tidak ada yang gugur. Lah kalau yang gugur yang banyak itu kan pada waktu peristiwanya yang 65. Yang selanjutnya, apakah masih ada sesepuh yang menjadi saksi kejadian tersebut yang masih hidup sampai sekarang? Kalau yang masih hidup itu ya ada, tapi istilahnya sudah tidak bisa ditanya. Seperti Pak Zainuddin itu sudah stroke, yang lain-lain semuanya sudah meninggal. Mau lebih jelas masih ada Pak Kaji Hani. Pak Kaji Hani itu tempatnya di sebelah utara BKU Kanigoro Kidul. Itu yang orang yang masih bisa ditanya. Itu lebih, mungkin usianya sekitar 70 lebih. Kalau saya pada waktu itu ya genah tapi masih kelas 3 SD. Baik, sekian presentasi dari wawancara kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.